Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare HP 1 jutaan dari Vivo dan Oppo, yaitu antara Vivo Y19s yang dijual dengan harga 1,8 juta dan Oppo A3X yang juga dijual dengan harga 1,8 juta. Di sini kita akan bahas lengkap kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul yang mana, karena dari segi harga sama persis. Jadi buat kamu yang belum tahu, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana seperti yang kamu lihat, baik Vivo maupun Oppo sama-sama memiliki tampilan yang mewah serta kekinian. Dan yang tidak kalah penting, keduanya juga sudah disertifikasi IP rating dan sertifikasi standar militer untuk tahan banting. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan untuk konsep layarnya juga tidak ada beda. Baik Vivo maupun Oppo sudah menggunakan konsep layar pancol display. Artinya untuk urusan desain atau tampilan, kedua HP ini sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Namun yang spesial di sini Vivo mendapatkan 1 poin tambahan karena untuk audionya sudah dibekali dengan dual speaker stereo, sementara di Oppo hanya single speaker atau mono. Lalu untuk bagian layar, Vivo memiliki layar sebesar 6,68 inch dengan resolusi masih HD+ 720 x 1608 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD refresh rate 90 Hz dan untuk tingkat kecerahannya ada di angka 1000 nit. Sementara Oppo memiliki ukuran layar 6,67 inch dengan resolusi juga masih HD+ 720 x 1604 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz dan untuk kecerahan layarnya juga ada di angka 1000 nit. Artinya untuk spesifikasi layar di kedua HP ini 99% sama persis ya, mulai dari resolusi, jenis panel, refresh rate hingga tingkat kecerahan layarnya. Dan yang pasti untuk kualitas yang ditawarkan juga mirip. Baik di Vivo maupun Oppo gambarnya terlihat jelas serta tajam. Dan untuk karakter warnanya sudah sama-sama ngejreng atau pop up. Pokoknya untuk urusan layar keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena memang tidak ada bedanya. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo memiliki kapasitas memori 4/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 14.000 poin saja. Sementara Oppo juga dibekali dengan kapasitas memori 4/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Untuk jenis ROM yang digunakan di sini juga masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Artinya untuk urusan memori di sini keduanya juga sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena mulai dari kapasitas hingga jenis ROM yang digunakan masih sama persis. Lanjut untuk dapur pacu, Vivo ditenagai dengan chipset Unique SoC T612 octa-core 1,8 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sementara Oppo ditenagai dengan chipset Snapdragon 6S Gen 1 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 12 nanometer. Di sini untuk seri chipset yang digunakan sama-sama jauh dari kata gahar ya, alias masih kelas entry level. Kemudian untuk urusan sensor, setes menggunakan aplikasi Sensor Box. Kedua HP ini sudah sama-sama dibekali dengan jumlah sensor yang banyak. Sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan giroskop sudah sama-sama ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Namun kalau untuk sensor NFC, baik di Vivo maupun Oppo sama-sama tidak ada. Artinya untuk urusan sensor, kedua HP ini juga sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama persis. Sekarang untuk performa tesnya, yang pertama kita coba menggunakan Geekbench 6, dimana untuk Vivo skor yang dihasilkan ada di angka 417 dan 1471 poin. Sementara Oppo A3X skornya ada di angka 339 dan 854 poin untuk multicore-nya, lebih kecil dibanding Vivo. Lalu untuk AnTuTu benchmark, Vivo mampu menghasilkan skor di angka 250 ribuan, sementara Oppo ada di angka 227 ribuan. Dari skor yang dihasilkan, bisa dibilang dapur pacu yang digunakan keduanya masih 11-12 ya, alias tidak ada yang lebih dominan. Bahkan by AnTuTu, skor yang dihasilkan juga cuma beda tipis. Dan untuk gaming testnya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends, dimana grafik yang terbuka di Vivo bisa sampai ultra dengan frame rate maksimal hingga high. Sementara di Oppo juga sama, bisa sampai ultra dengan frame rate high. Untuk tipikal game seperti ini sudah mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya, tapi tanda kutip jaringan juga harus bagus dan tidak setting grafik di rata kanan.
Namun yang harus diingat, untuk gameplay di keduanya bukan tipikal yang playable banget ya, karena chipset yang digunakan hanya di tingkatan standar saja. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile. Dari apa yang saya rasakan, gameplay dari kedua HP ini terasa mirip alias masih 11-12. Jadi walaupun chipsetnya berbeda, tapi kalau untuk performa di sini tidak terasa ada perbedaan yang signifikan. Terbukti dari skor AnTuTu yang juga mirip. Namun yang jelas gameplay dari keduanya terasa biasa saja menurut saya, karena seri chipset yang digunakan masih kelas entry level. Pokoknya untuk urusan performa di sini keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tapi yang perlu diingat, baik Vivo atau Oppo sama-sama kurang cocok untuk penggunaan gaming berat seperti ini, dan cocoknya lebih untuk penggunaan kasual atau santai saja. Atau bisa dibilang untuk urusan performa kamu jangan berharap lebih dari kedua HP ini. Geser ke bagian baterai, Vivo dibekali dengan baterai 5000 mAh dan untuk kecepatan chargingnya sudah fast charging 18 Watt yang butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Oppo juga dibekali baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah SuperVOOC 45 Watt, lebih ngebut dibanding Vivo. Dan setelah saya coba butuh waktu sekitar 1 jam 42 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Artinya untuk urusan baterai di sini Oppo juaranya ya, dan mendapatkan 1 poin karena lebih ngebut saat isi daya atau charging. Lalu untuk operating system atau OS, Vivo berjalan di Android 14 basis PhantomOS 14, sedangkan Oppo berjalan di Android 14 basis ColorOS 14. Untuk tampilan UI, jujur saya suka dengan keduanya karena sudah kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tema atau wallpaper juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk urusan fitur, baik di Vivo maupun Oppo juga sama-sama lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, game turbo, dan screen mirroring di keduanya sudah sama-sama ada. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, baik di Vivo atau Oppo sama-sama tidak ada iklan, jadi nyaman saat digunakan. Pokoknya untuk operating system di sini keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena UI-nya sudah sama-sama kekinian, fiturnya lengkap dan sama-sama nyaman untuk digunakan. Yang terakhir untuk sektor kamera, Vivo dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara Oppo hanya dibekali dengan 8 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera selfie. Jadi dari angka di atas kertas, Vivo lebih diunggulkan ya, karena kamera utamanya lebih besar sudah 50 megapiksel, sementara di Oppo hanya 8 megapiksel. Dan untuk urusan fitur, Vivo juga lebih banyak. Selain foto dan video, masih ada 9 fitur lainnya yang ditawarkan. Sementara di Oppo, selain foto dan video, masih ada 8 fitur lainnya yang ditawarkan. Bicara soal kamera, berikut adalah hasil foto dari Vivo Y19s dan Oppo A3X. Dari contoh yang ada, secara sekilas foto yang dihasilkan keduanya terlihat sama saja, terutama di bagian kontras dan karakter warnanya. Tapi kalau secara kualitas, di sini Vivo juaranya, karena saat di zoom, foto dari Vivo lebih detail dan tidak pecah, berkat resolusi yang besar sudah 50 megapiksel. Sementara hasil foto dari Oppo detailnya kurang dapat dan gambarnya cenderung pecah saat di zoom, karena resolusi yang digunakan hanya 8 megapiksel. Jadi cukup jelas ya, untuk foto kamera belakang di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin karena kualitas fotonya lebih bagus. Lalu untuk kamera selfie, keduanya sama-sama menggunakan kamera 5 megapiksel dan dari contoh berikut foto yang dihasilkan terlihat masih 11-12. Mulai dari detail hingga karakter warnanya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Artinya untuk foto selfie di sini keduanya sama kuat ya, alias tidak ada yang lebih dominan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y9s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A3X di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama, namun yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya yang sama-sama bagus. Dan dari contoh berikut, video dari Vivo lebih oke menurut saya, karena gambarnya lebih tajam dan untuk saturasi warnanya juga lebih hidup atau fresh. Sementara video dari Oppo cenderung flat alias pucat. Jadi untuk video kamera belakang 1 poin buat Vivo. Lalu untuk video kamera depan, dari contoh yang ada, jujur video yang dihasilkan keduanya sama-sama biasa saja. Mulai dari detail dan kontras hingga karakter warnanya. Dan yang pasti untuk harga hampir 2 juta, kualitas video yang dihasilkan keduanya sangat standar alias tidak ada yang spesial. Jadi kamu jangan berharap lebih.
Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y19s versus Oppo A3X. Dari semua yang sudah kita compare, kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Vivo Y19s jawabannya, karena poin akhir yang dihasilkan lebih banyak. Sudah dibekali dengan dual speaker stereo, hasil fotonya lebih tajam dan video kamera belakangnya lebih bagus. Sementara Oppo hanya unggul di bagian chargingnya saja yang lebih ngebut. Kalau untuk selebihnya di kedua HP ini sama persis. Mulai dari segi layar, dapur pacu dan performa, kelengkapan sensor hingga operating sistemnya. Namun yang jelas baik Vivo atau Oppo sama-sama kurang cocok untuk penggunaan yang berat ya, karena spesifikasi yang ditawarkan masih kelas entry level. Dan cocoknya lebih untuk penggunaan kasual saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, dan gaming tipis-tipis. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.